Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Putri Apriliani, kelas 1 MPIP. Di video kali ini, Putri akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa dewasa. Tetap stay tune dan jangan lupa tonton sampai habis. Mempelajari psikologi perkembangan tidak akan terlepas dari masa-masa di mana manusia itu terus tumbuh dan berkembang. Transisi dari masa ke masa atau dari masa remaja ke dewasa atau dikenal dengan emerging adulthood atau beranjak dewasa terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun. Pada masa ini ditandai dengan eksperimen mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu seperti apa dan gaya hidup seperti apa. Menurut Jarvi Ahmed dalam bukunya dalam Santruk 2011 mendeskripsikan 5 ciri-ciri orang yang beranjak dewasa, yaitu eksplorasi identitas, khususnya dalam relasi romantis dan pekerjaan. Terjadi perubahan penting yang menyangkut identitas. Yang kedua, ketidakstabilan, perubahan tempat tinggal, ketidakstabilan dalam hal relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu self-focus, terfokus pada diri sendiri, yakni kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, dan memiliki otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya sendiri. Yang keempat, feeling in between, merasa seperti berada di peralihan. Usia dengan berbagai kemungkinan, sebuah masa di mana individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Dalam studi longitudinal oleh Ann Mastin dan kawan-kawan dalam buku Santruk 2011, orang dewasa muda yang menjadi kompeten setelah mengalami kesulitan saat masa tumbuh kembangnya menjadi lebih cerdas, mengalami kualitas pengasuhan yang lebih baik, dan kemungkinannya lebih kecil untuk tumbuh dalam kemiskinan atau di lingkungan dengan penghasilan rendah dibandingkan rekan-rekannya yang tidak kompeten ketika menjadi orang dewasa muda. Ada 2 kriteria untuk merujuk pada status dewasa. Yang pertama, kemandirian ekonomi, bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya sendiri. Di negara-negara berkembang, pernikahan seringkali lebih dijadikan pertanda bagi seseorang untuk dinyatakan telah memasuki kedewasaan. Yang kedua yaitu transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Transisi dari sekolah menengah atas ke universitas yang melibatkan fitur-fitur positif, mahasiswa lebih merasa dewasa, punya banyak pilihan terhadap mata kuliah yang ingin diambil, punya lebih banyak waktu untuk bergaul dengan teman-teman, punya kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi nilai dan gaya hidup yang beragam, serta menikmati kebebasan yang lebih besar dari pantauan orang tua, dan tertantang secara intelektual oleh tugas-tugas akademis. Mahasiswa pada masa kini mengalami stres lebih besar dan merasa lebih depresi dari masa sebelumnya. Mengapa? Karena kebanyakan kampus memiliki pusat konseling beserta para ahli kesehatan mental yang bisa membantu mahasiswa mempelajari cara yang efektif untuk mengelola stres itu sendiri. Lalu perkembangan fisik apa aja sih yang terjadi pada masa dewasa? Yaitu antara lain perkembangan dan performa fisik. Puncak performa fisik diraih sebelum kita berusia 30 tahun. Seringkali di antara usia 19 hingga 26. Di masa dewasa awal, kita tidak hanya meraih puncak performa fisik. Di masa ini, performa fisik kita juga mulai menurun. Kesehatan dan kekuatan otot biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan di usia sekitar 30 tahun. Yang kedua yaitu kesehatan. Sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan yang terbentuk pada masa remaja semakin melekat pada masa beranjak dewasa. Kurang gerak, diet, obesitas, penyalahgunaan zat terlarang, perawatan kesehatan seksual atau reproduksi, dan akses perawatan kesehatan semakin memburuk pada masa beranjak dewasa. Ketika beranjak dewasa dan masa dewasa awal, beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya ketika dewasa. Contohnya, pola makan tidak teratur, makan berlebihan, kebiasaan merokok, minum alkohol, tidak berolahraga,
dan kurang tidur. Gaya hidup semacam ini terkait dengan kesehatan yang buruk, mempengaruhi kepuasan hidup, pola makan, dan berat tubuh. Obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Berat badan berlebih atau obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinannya untuk menderita depresi lebih besar dibandingkan wanita dengan berat badan normal. Apa aja sih yang mempengaruhi obesitas itu? Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi obesitas, diantaranya adalah hereditas, leptin, set point, dan metabolisme, faktor lingkungan, serta gender. Perubahan fisik yang berikutnya yaitu olahraga secara teratur. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Olahraga dapat memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan dan depresi. Yang berikutnya yaitu penyalahgunaan obat. Pada remaja, mahasiswa, dan orang dewasa pria, lebih besar kemungkinannya menggunakan obat-obatan dibandingkan wanita. Mabuk membukan di antara mahasiswa masih menjadi perhatian utama dan dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Alkoholisme, suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang, berulang, tidak terkontrol, kompulsif, dan berlebihan sedemikian rupa sehingga mengganggu kesehatan dan relasi sosial peminumnya. Yang berikutnya yaitu seksualitas. Aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Masa beranjak dewasa adalah kerangka waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah. Orientasi dan perilaku seksual. Hingga akhir abad ke-19, secara umum diyakini bahwa manusia mungkin saja heteroseksual atau homoseksual. Para ahli lebih beranggapan bahwa orientasi seksual merupakan sesuatu yang bersifat kontinum dari relasi yang eksklusif antara pria wanita hingga relasi eksklusif di antara sesama jenis. Orientasi seksual individu atau homoseksual, heteroseksual, dan biseksual paling dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa tidak ada satupun faktor tunggal yang bertanggung jawab terhadap orientasi seksual tertentu. Masing-masing faktor memiliki kontribusi dalam derajat yang berbeda. Menurut psikolog Laura Brown Startup 2011, lesbian dan gay mengalami dirinya sebagai minoritas di dalam budaya mayoritas. Kemudian mereka mengembangkan identitas bikultural, menciptakan cara baru untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Mereka akan mencapai adaptasi paling baik jika mereka tidak perlu mendefinisikan dirinya dalam polaritas, menyeimbangkan tuntutan dari dua budaya. Infeksi yang ditularkan. Infeksi yang ditularkan secara seksual. Penyakit yang terutama ditularkan melalui seks atau hubungan intim maupun genital oral dan seks anal genital. Infeksi yang ditularkan secara seksual yang paling banyak menyita perhatian beberapa dekade terakhir ini adalah infeksi HIV yang mengarah pada AIDS, perilaku kekerasan seksual, dan pelecehan. Contohnya yaitu perkosaan, sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa izin mereka. Yang kedua yaitu death rape atau advantage rape, aktivitas seksual yang bersifat memaksa di mana korbannya adalah orang yang setidak-tidaknya sudah dikenal. Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual dan menghasilkan dampak psikologi yang serius pada korbannya. Pelecehan seksual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari perkataan berkotasi seksual dan kontak fisik. Contohnya yaitu menepuk atau menyentuh tubuh seseorang hingga mengajak berbuat cabul yang terang-terangan dan serangan seksual.
Lalu yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Tahap-tahap kognitif. Pandangan Piaget. Menurut Piaget, berpikir formal operasional yang dimulai dari usia 11-15 tahun adalah tahap kognitif yang terakhir. Meskipun jika dilihat dari segi kuantitas jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja, secara kualitatif tahap perkembangan kognitif orang dewasa tidak berbeda dari remaja. Berpikir realistis dan pragmatis. Perspektif lain mengatakan orang dewasa lebih cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Kreativitas, karir, dan pekerjaan. Para peneliti telah menemukan bahwa pengangguran berkaitan dengan masalah-masalah fisik, masalah-masalah mental, kesulitan perkawinan, dan pembunuhan. Stres yang muncul juga tidak hanya disebabkan oleh kehilangan penghasilan dan kesulitan finansial, namun karena kehilangan harga dirinya. Ya, itulah informasi yang dapat Putri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.